pertama untuk kita semua dari channel Bagi Story. Yeay! Jadi ini itu adalah segmen dimana kita akan cerita ke kalian semua pendapat dan opini kita gitu loh ya kak, ya nggak sih? Hari ini kita mau bahas apa nih? Kita dulu, sebelumnya kita kenalin dulu. Jadi kita Okay. ini namanya segmennya Bagi Opini, gitu kan? Dimana kita bakal lagi nyari nih apa yang lagi trending, apa yang lagi hits. Ya, kita akan sharing pemikiran-pemikiran kita yang mungkin relate juga sama kalian teman-teman semua di sana gitu. Jadi sekarang kita mau ngomongin apa nih kira-kira yang lagi hits? Yang lagi hits itu apa ya? new normal. Kayak beberapa minggu lalu tuh pemerintah di Jakarta ya, di Jakarta kan khususnya kemarin. Jakarta. Iya, di Jakarta kemarin tuh setahu gue tanggal 4 Juni tuh udah berakhir gitu loh new normal. Gara-gara corona ya. Gara-gara corona, jadi kayak susah kemana-mana gitu. Menurut kalian starter pack-nya apa sih kalau ini lagi keluar di masa new normal ini sekarang? Ntar dulu, new normal itu maksudnya kayak mana nih? Kalau aku kan belum terlalu ngerti. Kira-kira Kalau gimana? new normal itu setahu aku ya yang udah pernah aku searching, jadi new normal itu adalah kondisi kita biasanya kita aktivitas kayak biasanya, cuman ada protokol kesehatannya, jadi kayak cuci tangan, pakai masker, ya hand sanitizer everywhere gitu-gitu sih. Jadi kayak lebih kita harus menjaga kebersihan tapi tetap kayak kita dulu sebelum adanya COVID ini gitu. Berarti dalam rangka untuk mengurangi angka corona yang lagi meningkat saat ini. Benar. Jadi kalau persiapan di tas kalian apa aja kira-kira? Aku sih kalau aku pasti yang masker. Itu everyday. Iya sih asli sih. Hand Jadi, sanitizer sekarang kalau kita keluar nggak pakai masker tuh kayak aneh gitu nggak sih? Dia tuh banyak Iya, udah biasa. Liatin, jadi makin jadi kebiasaan sih, bagus. Jalan tuh kayak gimana gitu ngeliatin. Benar. Terus gue kan tadi gue habis pergi gitu kan ke mall gitu ya kan. Sombong amat. Jadi ngomong ibunya. iya udah nge-mall tapi tetap aku memperhatikan kesehatan ya. Terus di sana itu pas aku mau sholat ternyata tidak disediakan mukena. Jadi menurut aku starter pack-nya harus bawa mukena sih buat bagi teman-teman yang muslim ya. gitu. Kalau lo sendiri gimana? Kira-kira? Kalau gue sih karena gue kerja juga ya, jadi sekarang itu kayak gue pakai masker tiap hari, terus sama customer atau sama orang lain itu harus minimal jaga jarak lah. Kita mengurangi salaman, biasanya kita bisa ganti dengan salam kalau kita bisa gini. Ada salam-salam khusus mungkin. Lalu yang penting jangan lupa hand sanitizer. Benar. Itu wajib sih sekarang jadi bahan wajib. Selain HP dan casan, hand sanitizer. Sama masker. Iya, itu wajib banget tuh yang sebelumnya tuh kan pas di Jakarta mau PSBB ini mau berakhir kan banyak sih orang yang bilang emang udah siap ya untuk memperlakukan new normal ini gitu. Kalau kalian pro atau kontra waktu di Jakarta bilang PSBB udah mau berakhir nih gitu, kalian pro atau kontra kira-kira? Aku agak sedikit kontra sih. Sama sih, gue juga loh. Kalau gue bingung. Iya sih. Nggak tahu gitu. kayak sih. Kalau kita mau dibilang pro, gimana sih kayak guys kehidupan lo ya sehari-hari ya. Lo harus bernafas lega. Lo harus punya kebebasan. Lo juga butuh namanya hiburan, ya kan. Terus tiba-tiba kayak hidup lo sedikit terkekang mungkin menurut gue. Bukan terkekang juga apa ya? Agak terbatasi lah ya. Iya, pergerakannya gitu ya, bener sih. Terus ya gue juga pertamanya mikir pas Jakarta itu mau berakhir PSBB-nya. Jangan dulu lah. Soalnya kan kayak masih banyak banget nih kasus kan COVID ini. Pemeriksaan di Indonesia ini kayak masih belum masif gitu loh pemeriksaan ini. Bahkan gue sendiri nggak tahu apa gue kena atau enggak, kan banyak sih kasus yang OTG yang apa sih orang tanpa gejala. Gitu sih, jadi kayak gimana, cuman ya mungkin alasannya baik lah ya, alasan pemerintah untuk memberhentikan PSBB ini mungkin ada benarnya gitu. Kira-kira untuk membalikan keadaan ekonomi kita yang lagi kacau ya. Memang kerasa banget nggak sih guys, sudah hampir 3 bulan ya, dari bulan Maret sampai bulan Juni ini benar-benar kondisi ekonomi kita tuh lagi menurun banget. Benar kan. Kalian pernah ngerasain nggak PHK? Iya, atau kerja di rumah aja? Bener sih. Kalau ngerasain boleh komen di bawah ya. Iya, jadi mungkin itu sih posisi positifnya yang kita harus percayain ke pemerintah. Yang penting kita mengikuti protokol gitu aja, walaupun kita masih ragu gitu apa iya gitu kan untuk diberhentiin itu emang udah aman gitu. Cuman ya yang penting kita protokolnya aja deh, kesehatan, tetap cuci tangan, pakai masker gitu. Iya, intinya pokoknya mau kita pro mau kita kontra, lebih baik kan emang kita menjaga kesehatan dari diri kita sendiri. Nggak salah kok guys pakai masker, pakai hand sanitizer. Toh beberapa orang sebelumnya juga udah menjalani hidup seperti itu gitu, olahraga yang teratur, minum air putih.
mungkin buat orang yang belum ngejalani itu kerasa berat ya, tapi mungkin bakal menjadikan efek atau mempunyai dampak positif ya buat diri kita di kehidupan yang akan datang, dari hidup kita juga sih. Kita jadi ngerasain perubahan-perubahan baru yang ada hikmahnya juga sih gitu. Jadi kayak kita ada cuci tangan, mau masuk Indomaret aja tuh kayak cuci tangan gitu kan, jadi kayak bersih banget gue belakangan ini gitu. Itu sekarang jadi hal yang biasa ya, padahal kalau dulu tuh kadang ya menel banget sih tuh cewek so bersih so apa gitu. Tapi emang padahal itu harus wajib banget. Bener-bener ternyata emang banyak virus-virus gitu. Iya, jadi kita jadi makin bersih. Kadang aja ya gue kalau makan McD tuh kadang-kadang cuman kayak minumnya itu jadi begini. Jangan lakukan itu lagi gitu. Jadi gue udah semakin bersih, udah aware gitu, cuci tangan dengan benar gitu. Itulah salahnya gue kadang-kadang. Jadi gue merasa ada refleksi gitu juga sih. Jadi gara-gara ada corona ini gue jadi bersih. Tapi gue bersih ke orang, cuman kadang-kadang aja mager. Kadang-kadang. Kalau Adit, aku ngerasa ini ya perubahan dari new normal. Apa gimana? Iya, kalau dari kebiasaan kita sehari-hari ini, kita tiba-tiba mau new normal, kira-kira gimana? Kalau belanja sih ngerasa banget. Yang dulunya pakai uang cash, sekarang pakai e-money kayak jadi Dana, kayak GoPay segala macam gitu. Jadi lebih mudah, lebih efisien. Terus udah gitu biar nggak kebanyakan tangan ketemu tangan gitu ya. Benar itu. Nah, buat kalian yang masih pakai cash, lebih baik pakai e-money deh. Ya, kalau nggak e-money bisa pakai debit. Kita ada pembayaran virtual account juga kalau kita belanja di e-commerce ya kan. Dan nggak bakal rugi juga. OVO masih banyak jalan kok. Masih banyak jalan sih. Jadi biar nggak kebanyakan kontak tangan sama tangan gitu sih. Jadi dan enaknya pakai e-money itu banyak bonusnya. Oh iya. Kalau bagi dapat bonus atau dapat diskon. Cuan-cuan tuh wajib. Contohnya beli ini gratis 30% diskon, cashback, saving money. Itu milenial yang itu enak banget sih. Yang mikirin ke depannya ya, jadi nabung aja. Jadi terus corona banyak untungnya ternyata ada lah. Tapi jangan sampai kejadian atau meluas lagi. Kita nggak ngarepin itu banget sih. Sedih pokoknya. Terus opini dan saran kita ya kali kalau untuk new normal ini gitu. Jadi gue pengen cerita ke kalian, waktu itu gue pernah baca artikel. Jadi itu artikel itu bilang pas ada pandemi flu Spanyol zaman dulu banget, 102 tahun yang lalu waktu itu gue baca. Jadi di situ tuh dibilangin kalau flu Spanyol itu makin meningkat kematiannya itu berkali-kali lipat ketika di gelombang keduanya. Jadi tuh jadi tuh pas PSBB udah nggak berlaku, udah orang-orang tuh udah pada bete gitu kan di dalam rumah, mereka keluarnya tuh nggak bebas aja gitu, kayak biasa-biasa aja gitu, padahal itu nah di situ tuh gelombang keduanya itu justru yang tingginya tuh dari segini tuh langsung banget gitu, melonjak banget gitu. Jadi ya kita tuh jangan kayak gitu, jangan mengulangi sejarah yang kelam dulu gitu. Jadi kan kita relate kan ya, sekarang ini bosan banget sih. Sebenarnya takut boleh, tapi jangan berlebihan. Dan kalau kita udah dikasih kesempatan nih, PSBB udah berakhir misalnya contohnya di Jakarta, ya tidak mungkin untuk kota-kota lain juga ya, ada juga beberapa yang sudah selesai dari PSBB itu bisa banget kok. Kalau misalnya kita masih bisa kok jalan ke mall, kita masih bisa jalan ke restoran, masih mungkin bentar lagi bioskop akan dibuka, gitu. All around you akan dibuka. Ya kemungkinan itu juga bisa kok nanti kita menerapkan physical distancing. Jadi walaupun ini udah hampir berakhir ya gelombang satunya, jangan sampai ada deh gelombang kedua lagi. Jangan kelabakan kali ya. Jadi tetap harus hati-hati banget. Iya, toh mall-mall, tempat-tempat wisata juga udah menerapkan kan protokol COVID-19 yang baik kayak gimana. Jadi kita ikutin aja, jangan semaunya kita lah gitu. Kalau semaunya kita nanti kena satu, kita gelombang dua lagi, mau dibawa kemana sih ekonomi kita ya? PSBB lagi, lockdown lagi, kan bosen guys, gue di rumah bosen guys. Work from home lagi. Iya, jadi kayak ya banyak sih perubahan yang harus kita adaptasiin gitu ya. Apa-apa juga video call itu bosan guys, itu nggak enak guys. Jadi ya biasanya nih kita bertiga nih kayak iya jadi kayak sampai 3 bulan gitu guys, kangen guys. Dan dengan teman-teman yang lain itu susah bertemu gitu. Ini ya tradisi setiap tahun aja sekarang udah nggak ada lagi guys. Kita nggak mau kan kayak hari raya kita bukan tertunda, tapi nggak bisa silaturahmi kayak keluarga, kita nggak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik, nggak bisa kemana-mana. Pokoknya sedih banget.
menghabiskan waktu hari raya sendirian gitu ya. Yang paling terasa puasa sih, nggak bisa bukber sama teman-teman itu rasanya. Tapi ini nggak berlaku untuk jomblo ya, karena kalau jomblo udah biasa sendiri. Jadi intinya gitu ya, intinya udah ya. Ya intinya walaupun kita udah dikasih kesempatan untuk bebas dengan hidup new normal ya. Tapi ingat ada persyaratan yang harus kalian patuhi. Ikuti protokolnya, terus jangan kelabasan gitu, tetap ya itu. Apa sih? Pakai masker, pakai hand sanitizer. Kalau bisa, kalau ke tempat puasa atau belanjaan itu harus bawa sarung tangan plastik deh. Iya. Sekarang hand sanitizer juga udah banyak ditemui di mana-mana ya. Udah nggak ada yang nimbun lagi, udah aman. Masker juga udah nggak ada yang nimbun lagi. Kapot tuh buat yang nimbun masker. Emang sih harganya lebih mahal dari harga normal. Rasakan biasanya. Terus atau ya pakai itu masker kain kan juga bisa. Gitu. Ya, pokoknya banyak banget cara kita untuk menanggulangi COVID ini. Semoga COVID-19 ini segera selesai ya, dan kita bisa kembali ke kehidupan yang normal tanpa kata new. Benar-benar normal. Come back to normal. Dah, sekian sih kira-kira kalau misalnya teman-teman punya ide atau saran nih dari kita atau curhatan gitu, apa aja, apa story apa yang kalian alami kita juga, bahas gitu. Mungkin ada sedikit-sedikit dari pengalaman kita gitu. Boleh yang relate gitu kan. Komen di bawah ini. Bakal kita share, nanti kita bantuin ngobrol, kita bahas. Kalian bisa. Pokoknya kira-kira apa lagi sih yang bakal kita bahas di video kita yang kedua. Dan gak kalah seru dari topik kita yang hari ini tentunya. Dan tentunya terakhir jangan lupa like, comment, dan subscribe biar bagi story bisa lebih banyak bagi-bagi cerita buat kalian. Akhir kata, see you.